Karena beda murai batu di alam liar dengan murai batu yang kita tangkar di sangkar. Karena kalau di alam liar dia sakit bisa mencari vitamin-vitamin alami, kalau di sangkar tidak bisa. Makanya kita harus siap siaga obat-obatan dan selalu mengecek kesehatan murai batu kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Bajul Ijo SF Ngawi, peternak murai dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Lama nggak absen, lama nggak bikin video. Kali ini kita akan review tentang obat-obatan murai. Alhamdulillah kita anakan sehat-sehat semua. Ini ada 3 umur 15 hari sudah mau makan pur. Bodinya besar-besar. Dan yang sudah mandiri ada 3 unit juga ini. Bodinya bongsor-bongsor, besar-besar. Mantap, sehat-sehat. Bodinya sangat luar biasa. Ini induan kita lagi istirahat. Nah, ini lagi istirahat. Ya, untuk mendapatkan anak-anak yang besar-besar, bodinya gede-gede, sehat semua, walaupun iklim lagi perubahan musim, perubahan cuaca, tapi alhamdulillah kematian di ternakan kami hampir bulan ini hampir nggak ada sama sekali, karena kita selalu standby obat-obatan. Karena menurut kami obat-obatan di murai batu ini sangat penting, karena murai batu ini nggak di alam liar. Karena kalau di alam liar murai batu bisa mendapatkan vitamin atau suplemen dari tanaman-tanaman liar. Karena kita merawatnya di kandang, kita beri yang tidak ada di alam liar, kita beri obat-obatan kimia. Langsung saja, ini kita review obat-obatan. Ini banyak sekali obat-obatan di kami. Karena menurut kita obat-obatan itu sangat penting. Apalagi buat hewan. Karena kita aja manusia yang nggak ada di sangkar, kalau kita sakit pasti kita cari obat. Makanya kalau kita merawat burung, kita harus tanggung jawab di semua hal. Di pakan, perawatan, tempatnya, kandangnya, dan tidak kalah pentingnya obat-obatnya. Ini pertama, kita bahas yang ringan-ringan dulu. Ini yang sangat penting, tapi ini terutama ada best breeding. Kita menggunakan merek best breeding ini untuk induan, ini untuk obat untuk ternak. Jadi biar induan produksinya lancar, cangkang telurnya bagus dan telurnya selalu fertil, kita beri best breeding ini untuk menggenjot produktivitas di peternakan kami. Dan caranya untuk pemakaian ini biasanya kita campurkan di kroto. Jadi kroto kita bersihkan, langsung kita kasih 1 sendok makan. Ini setiap habis anaknya habis kita unduh, untuk meningkatkan birahinya lagi kita kasih ini dengan takaran 1 sendok dicampurkan di krotonya. Ya, selanjutnya habis buat obat ternak untuk induan, kita langsung buat jaga-jaga untuk harian. Kita harian obat kita pakai merek Ebotfit, karena Ebotfit ini dosisnya rendah menurut saya, tapi buat burung sangat luar biasa. Saya sebelum ternak, waktu kita masih belum ternak, masih hobi kicauan di sangkar biasa, kita selalu pakai ini juga. Ini takarannya setiap 2 hari sekali kita suntikkan di jangkrik. Kalau nggak mau ribet, nggak mau nyuntik di jangkrik, bisa kita campurkan di air minumnya. Tapi saran dari kami untuk dicampurkan air minumnya harus diganti setiap harinya. Jadi nggak sampai habis baru diganti. Ya, selanjutnya setelah obat harian, untuk harian kita pakai merek Ebotfit. Selanjutnya kita pakai Super N. Nah, ini Super N ini sudah lama kita pakai juga, khasiatnya luar biasa. Ini biasanya kita pakai kalau ada murai batu yang sakit, ada yang beraknya nggak bagus, nyilet, kita pakai Super N. Dan ini takarannya kalau untuk murai yang memang benar-benar sakit, setiap hari kita kasih langsung di mulutnya, diteteskan di mulutnya. Tapi saran kita untuk Super N jangan tiap hari dikasih, karena menurut saya dosisnya ini cukup tinggi. Tapi kalau buat harian nggak cocok. Super N ini cocoknya buat burung yang benar-benar sakit. Nah, setelah Super N ini ada yang ketinggalan buat induan. Ini juga sangat penting, biasanya di obat ini peternak-peternak lengah nggak ingat dengan obat ini. Tapi ini sangat penting sekali buat peternakan, karena kalsium ini
sangat membantu luar biasa di peternakan kami. Karena pengalaman kita untuk obat-obat ini dan untuk pakan-pakan harian itu nggak ada unsur gizi kalsium. Makanya kita pakai kalsium. Kita pakai kalsium dengan bubuk karena kalau kalsium sotong itu cukup ribet, buat murai kurang efektif. Kalsium ini gunanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas telur indukan kita. Dan kalsium ini juga mencegah anak terlahir cacat, karena kalau kalsiumnya pas, cangkangnya bagus, pasti anaknya juga luar biasa. Dan masih banyak lagi manfaat kalsium ini buat indukan murai batu. Ya, ini juga sangat membantu untuk menghilangkan kasus indukan murai batu yang sering memakan telurnya sendiri. Itu berarti kemungkinan besar kurang kalsium. Makanya kalsium ini sangat penting buat peternakan murai batu. Ini jangan lupa ya, saran kita, kalsium ini sangat penting. Dan selanjutnya setelah kalsium kita akan review obat buat anakan atau trotolan piyik murai di peternakan kita. Ini pertama ada Vita Piyik, obat khusus anakan, tapi bisa juga pakai merek obat piyik lainnya. Tapi selama ini kita pakai merek Vita Piyik. Vita Piyik ini sangat luar biasa, sudah terbukti ampuh di peternakan kami. Dan untuk penggunaan Vita Piyik ini caranya cukup mudah. Pertama, biasanya kita saat mengunduh anakan dari sarangnya indukan, pertama kita kasih obat ini 1 tetes di mulutnya, biar ketebalan tubuh trotolan terjaga. Dan selanjutnya untuk takaran penggunaannya, Vita Piyik ini 2 kali sehari kita campurkan di pur lolohan anakan murai batu kita. Ini sudah luar biasa terbukti dan monggo dibuktikan. Selanjutnya setelah Vita Piyik, indilan kita juga sering kali kita kasih Ebot Fit. Ini biasanya seminggu sekali. Ini kita kasih anakan kita juga pakai Ebot Fit. Caranya sama kayak ini. Jadi kita campurkan di pur lolohan anakan murai batu kita. Dan selanjutnya setelah anakan, obat buat anakan, ini obat yang agak-agak berat, tapi kita selalu standby. Tapi belum tentu kalau nggak ada penyakit yang menyerang anakan murai kita, biasanya kita sudah tidak pakai. Tapi kami selalu setiap siaga obat-obatan yang berfungsinya penting buat peternakan murai batu kita. Pertama, obat yang jarang kita gunakan tapi kita selalu standby. Ini obat khusus katarak mata atau rabun, karena biasanya murai batu yang perawatannya salah, tempatnya kotor, dan pola pakannya salah, biasanya sering juga kena katarak atau rabun. Ini penggunaannya cukup mudah, langsung kita teteskan di matanya langsung. Jadi nggak kita campurkan di airnya atau di pakannya, tapi langsung kita teteskan di matanya. Cukup 1 kali 1 hari dengan 2 tetes. Tapi alhamdulillah selama kita ternak hampir jarang sekali kita menggunakan obat ini, karena alhamdulillah peternakan kami jarang diserang penyakit yang parah. Dan selanjutnya ini ada obat sarap atau tetelo. Ini kita pakai merek Sempati. Obat sarap ini juga sangat penting, kita harus siap siaga karena banyak sekali, terutama untuk anakan. Biasanya anakan sering kena sarap, kadang sarapnya kakinya nggak bisa bergerak, lumpuh separuh. Ini juga sangat penting, dan ini caranya langsung lebih bagus menurut saya, langsung diteteskan ke mulutnya obat sarap ini. Tapi alhamdulillah obat sarap ini juga sangat jarang sekali kita gunakan, karena peternakan kita sangat jarang sekali juga diserang sarap atau penyakit tetelo. Tapi ini juga sangat penting buat stok obat kita. Dan selanjutnya ada ini obat kutu. Obat kutu ini kita juga harus siap siaga, karena kita kan tidak tahu juga, walaupun tempat kita sudah steril, kita beli burung di tempat lain atau di teman-teman kicau lain, kadang ada yang bawa kutu. Biasanya obat ini kita teteskan langsung ini kan serbuk, ini berupa serbuk bukan cairan. Ini setiap kita beli burung baru langsung kita usapkan di badannya murai batu kita.
Ini sangat penting untuk waspada kita karena kutu itu sangat cepat sekali menular di burung-burung lainnya. Karena makanya itu obat ini juga sangat penting untuk mengatasi kutu-kutu atau hewan-hewan kecil yang ada di burung kesayangan kita. Dan selanjutnya ini ada obat mabung. Nah, ini juga sering kita gunakan, kita pakai merek Sempati. Obat mabung ini berfungsi untuk mengatasi burung-burung yang saat mabung dan ada kendala di saat mabung. Biasanya mabung itu banyak kendala. Satu, nguraknya kurang cepat, rontoknya kurang cepat, sudah rontok cepat, tumbuhnya kurang maksimal. Kita biasanya kasih obat mabung ini. Ya, untuk selanjutnya setelah obat mabung terakhir, ini kita review terakhir, ini ada Rivanol. Ini gunanya untuk antiseptik. Obat ini sangat jarang sekali saya gunakan karena ini obat luar, untuk luka luar. Karena kadang ada pengalaman kita di peternakan kita, ada waktu kita penjodohan betina diajar atau sebaliknya jantan diajar, itu ada luka luar, kita kasih Rivanol ini. Caranya kita kasih kapas, kita ulap, kita basah, kita apa itu? Kita usapkan di luka burung itu. Tapi obat ini khusus untuk obat luar, nggak boleh diminumkan atau dicampur di pakan-pakannya atau di obat-obatnya. Ya, sekian video dari kami, semoga video tadi bermanfaat untuk Kicomania Nusantara. Dan pesan kami, kita harus merawat murai batu dengan kasih sayang, dengan perawatan yang bagus, dengan pantauan yang tiap harinya dengan konsisten. Karena beda murai batu di alam liar dengan murai batu yang kita tangkar di sangkar. Karena kalau di alam liar dia sakit bisa mencari vitamin-vitamin alami, kalau di sangkar tidak bisa. Makanya kita harus siap siaga obat-obatan dan selalu mengecek kesehatan murai batu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania, mantap.